Shalom. Hari ini kita bersyukur atas anugerah pemeliharaan Tuhan, memungkinkan kita bertemu lagi di dalam anugerahnya yang ajaib. Karena itu mari kita semua berserah hati menyerahkan ibadah kita pada pimpinan Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Togi Singgalingging. Melalui firman yang disampaikan, biarlah itu akan memberkati kita semua untuk hadapi hari-hari hidup kita. Mari kita menyerahkan ibadah kita kepada pimpinan Tuhan. Bapa, kami datang dan sungguh bersyukur untuk setiap anugerah pernyataan Tuhan bagi hidup kami, baik itu berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Kasih anugerah Tuhan yang telah menyertai kami dalam perjalanan hidup untuk sepekan yang kami lewati. Dan di hari ini kami berkomitmen bersama-sama datang beribadah kepadamu Bapa. Karena itu ibadah kami pada hari ini, dari awal sampai pada akhir, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik.
Daniel adalah seorang perantau. Daniel adalah anak Tuhan yang berkarir di sana, bukan di kerajaan Israel. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Daniel melupakan siapa dirinya? Apakah Daniel melupakan dari mana bangsanya? Apakah Daniel akan menjual imannya di tengah-tengah tekanan-tekanan yang dihadapi? Bagian firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini terambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Tema kita pada hari ini adalah kesetiaan Daniel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat sosok Daniel, Daniel adalah seorang anak Tuhan yang hidup di perantauan, tetapi dipercayakan menjadi seorang pejabat tinggi di istana. Tidak mudah menjadi pejabat tinggi di istana di sebuah negeri yang adalah negeri asing bagi Daniel. Daniel adalah seorang perantau. Daniel adalah anak Tuhan yang berkarir di sana, bukan di kerajaan Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Daniel sebagai pejabat tinggi di kerajaan, bukan kerajaan Israel. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Daniel melupakan siapa dirinya? Apakah Daniel melupakan dari mana bangsanya? Apakah Daniel akan menjual imannya di tengah-tengah tekanan-tekanan yang dihadapi? Inilah situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh Daniel. Kesetiaan Daniel kepada Tuhan itu sedang diuji. Kalau Daniel memilih untuk setia kepada Tuhan, maka yang menjadi ganjarannya adalah Daniel akan kehilangan nyawanya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana reaksi kita atau apa yang akan kita lakukan ketika kita dituntut untuk setia kepada Tuhan? Tetapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita akan kehilangan nyawa kita. Daniel membuktikan bahwa apapun tantangan, resiko yang dia hadapi ketika ia mengikut Tuhan, Daniel membuktikan ia tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kita akan melihat 3 kesetiaan Daniel yang tetap Daniel pertahankan walaupun dia diancam akan kehilangan nyawa. Kesetiaan Daniel yang pertama adalah Daniel selalu setia berdoa. Mari kita perhatikan Daniel 6 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu itu ada sebuah larangan yang tidak masuk akal yang sedang diberlakukan di mana Daniel berada, di mana dibuat satu larangan bahwa setiap orang itu dilarang selama 30 hari tidak boleh berdoa kepada siapapun, kepada Tuhan, kepada dewa, tidak boleh berdoa. Lalu apa yang akan kita lakukan ketika ada larangan, ketika kita dilarang untuk berdoa? Apakah kita akan berhenti berdoa? Bagi sebagian orang yang menganggap doa itu bukan sesuatu yang penting, mereka akan berkata bahwa mereka akan nyaman-nyaman saja. Mereka akan menganggap bahwa tanpa doa pun mereka selama ini sudah berjalan. Tetapi yang dialami oleh Daniel adalah Daniel tidak bisa hidup tanpa doa. Sekalipun ada larangan selama 30 hari dilarang berdoa kepada dewa atau kepada Allah, Daniel justru berdoa.
firman Tuhan mengatakan bahwa 3 kali dalam sehari dia tetap berdoa kepada Tuhan. Daniel sadar kalau dia berdoa kepada Tuhan, maka kemudian dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tahu akan risiko itu, tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dan konsekuensi dari larangan itu adalah ketika Daniel tetap berdoa adalah Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, yang luar biasanya adalah dalam Daniel 6 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata bahwa Allah mengutus malaikat-malaikatnya menutup mulut singa-singa itu. Luar biasa saudaraku, bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja. Ketika Daniel tetap setia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Daniel. Bahkan Allah membuktikan bahwa Allah tetap menjaga Daniel. Seekor singa pun tidak mampu atau tidak Tuhan izinkan untuk memakan Daniel. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kesetiaan dalam doa membawa Daniel mengalami pemeliharaan dalam Tuhan. Yang kedua, kesetiaan Daniel yang kedua adalah Daniel setia beribadah. Mari kita perhatikan Daniel 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam ibadahnya kepada Allahnya." Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Daniel adalah orang yang setia beribadah. Daniel sadar bahwa sekalipun ia menjadi seorang pejabat tinggi, dihormati orang, dihargai orang, semua orang menaruh hormat kepada dia, Daniel sadar bahwa semua yang ia dapat itu adalah karena Tuhan, pemberian Tuhan. Daniel tidak akan bisa menjadi seorang pejabat tinggi kalau bukan Tuhan yang mengizinkannya. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daniel sadar bahwa semua yang ia miliki, semua yang ia dapat, semua yang ada pada dia itu semata-mata karena Tuhan. Jadi sekalipun Tuhan percayakan dia menduduki jabatan yang tinggi, itu tidak menjauhkan Daniel dari Tuhan. Justru ketika dia dipercayakan jabatan yang tinggi sebagai pejabat tinggi oleh raja, Daniel semakin setia beribadah. Ada banyak orang yang ketika dipercayakan berkat yang besar, jabatan yang besar, pekerjaan yang besar, justru menjauhkan dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ingatlah bahwa itu pemberian Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil itu kembali. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita justru harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk kita semakin giat beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan yang dimiliki oleh Daniel adalah Daniel itu setia dalam pekerjaannya. Mari kita perhatikan Daniel 6 ayat yang ke-5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa Daniel itu adalah orang yang profesional. Dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan kelalaian ketika dia sedang bekerja. Padahal kalau dipikir-pikir Bapak Ibu dan Saudara, ada banyak orang saat itu di sekitar Daniel yang juga punya profesi seperti Daniel. Ada banyak pejabat juga saat itu yang sama seperti Daniel. Tetapi Daniel, dia membuktikan bahwa sebagai anak Tuhan, dia harus menjadi teladan bagi orang lain. Daniel membuktikan bahwa dia harus lebih setia, dia harus lebih berkualitas dalam pekerjaan. Daniel membuktikan dia harus lebih profesional dalam bidangnya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, prinsip hidup yang dipegang oleh Daniel adalah bahwa sebagai orang yang percaya kepada Allah, orang harus melihat kemuliaan Allah ketika melihat apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, model apapun yang kita kerjakan, yang harus kita ingat adalah kita harus setia dalam pekerjaan itu. Karena apa? Karena kesetiaan kita kepada Allah, kita juga harus buktikan bahwa kita adalah orang yang setia dengan pekerjaan. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi teladan, kita harus lebih baik, kita harus lebih profesional dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kita satu dalam doa menyerahkan kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan untuk sepekan mendatang. Bapa, inilah hidup kami. Kami sungguh bangga bersyukur memiliki Allah yang setia bagi hidup ini. Karena itu Bapa, bila kami tetap setia kepada Engkau selama kami menumpang di tengah dunia berdosa ini. Engkau menilik dari sorga dan mengenal kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Setiap orang yang telah menyaksikan ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila Tuhan berkenan, ada mujizat kesembuhan yang terjadi bagi yang sakit yang membutuhkan. Ada mujizat pertolongan Tuhan yang nyata bagi yang membutuhkan. Ada yang membutuhkan penghiburan, penguatan, dan solusi untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi. Bila ada yang sedang berduka, kami percaya penghiburan dari sorga juga akan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, Engkau menilik setiap kami dengan setiap persoalan kami masing-masing. Kuatkan iman kami supaya kami tetap setia kepadamu dan berpegang kepada janji kesetiaan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk menerima berkat yang asal daripada Tuhan menjalani sepekan mendatang. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, pimpinan penyertaan oleh Roh Allah yang kudus, tinggal menyertai kami sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak tersela.